melemah, tapi nggak sampai tingkat percepatannya sebesar di 98, dan ini yang harus kita pahami. Jadi balik lagi pertanyaannya, kenapa rupiah melemah? Oke teman-teman, hari ini kalau kita lihat itu 17.500, dan sebenarnya penyebabnya nggak bisa kita lihat dalam sisi yang tunggal. Ada banyak faktor dan kompleks. Oke, sederhananya gue bagi ke 3 lapis faktor kenapa rupiah melemah. Pertama eksternal, kedua domestik, ketiga kepercayaan. Apa yang dimaksud faktor eksternal? Ya faktor ekonomi global, faktor Amerika Serikat, faktor konflik, faktor betapa kuatnya dolar sekarang gitu. Jadi sebenarnya yang sedang melemah itu bukan rupiah doang, banyak mata uang lain melemah, tapi kebetulan rupiah jadi salah satu yang paling lemah. Paham? Memang dolar itu lagi kuat-kuatnya. Kenapa dolar lagi kuat-kuatnya? Karena dunia lagi nggak baik-baik saja dan orang butuh safe haven. Orang butuh jaminannya lebih tinggi. Apalagi suku bunganya Amerika Serikat itu nggak turun-turun, masih tinggi gitu. Jadi kalau lu punya duit, ngapain lu betting ke aset ataupun investasi ke negara-negara yang volatile? Ya kan? Ya mending lu masukin aja ke US gitu loh. Karena dia bisa ngasih imbal atau kompensasi yang lebih besar. Karena dolarnya semakin menguat. Itulah kenapa banyak sekali modal keluar dari negara-negara berkembang menuju negara-negara maju, terutama Amerika Serikat. Itu yang membuat tekanan ke rupiah itu semakin besar. Terus juga geopolitik. Dalam keadaan Timur Tengah sekarang yang belum stabil, Iran masih berkonflik dan lain sebagainya, itu membuat balik lagi orang mencari safe haven, orang mencari aman, orang lebih baik ya udah gue beli dolar aja daripada mata uang di negara gue. Apalagi di Indonesia ya kita tahu mata uang kita juga bukan termasuk mata uang yang kuat dan stabil. Itulah kenapa banyak sekali dolar keluar dari Republik ini. Tapi sebenarnya kita nggak akan semelemah itu kalau domestik kita kuat. Nah masalahnya apa yang sebenarnya terjadi di domestik kita? Ada beberapa hal yang teman-teman harus lihat. Pertama, belanjanya besar. Kedua, subsidi energi. Ketiga, kebutuhan dolar meningkat. Oke. Kalau faktor eksternal tadi, itu kiranya teman-teman gampang ya nangkap. Sekarang, kebutuhan domestik itu. Dan itulah kenapa kita nggak bisa misahin antara tanggung jawab Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan untuk mengendalikan kurs ini. Nggak bisa dibilang ini pure salah Bank Indonesia. No. Bank Indonesia adalah pihak yang bertanggung jawab, punya otoritas, independensi, yes. Tapi untuk melemahnya dolar, itu butuh keterlibatan semua pihak, gitu. Oke, kita bahas secara domestik lebih detail. Dolar hari ini 17.500, teman-teman. Ya kan? Nah, kalau APBN kita bedah, kita akan menemukan sesuatu yang menarik. Pendapatan negara kita